teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 Psikologi Pemasaran akan menjelaskan materi tentang membangun kepuasan konsumen untuk keberhasilan pemasaran. Perkenalkan, nama saya Sandi Aulia Wulandari, NIM 045. Saya Muhammad Khairul Zati Taqwa, NIM 048. Saya Maulida Sabila Zara dengan NIM 054. Saya Alvin Rizka Maulana, NIM 070. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan suatu kehidupan setiap perusahaan di mana kepuasan konsumen merupakan salah satu elemen penting dalam kinerja pemasaran di dalam suatu perusahaan. Pada dasarnya, kepuasan konsumen itu suatu keadaan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen dapat terpenuhi melalui produk yang dikonsumsi ataupun jasa yang diterima. Jika produk yang diterima itu sesuai dengan harapan konsumen, maka konsumen akan merasa puas. Namun, jika tidak sesuai dengan harapan, maka konsumen akan kecewa. Selain itu, perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor psikologis dan eksternal yang memilih serta menggunakan suatu produk atau jasa. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor yang memengaruhi kepuasan konsumen. Faktor yang memengaruhi kepuasan konsumen ada 6. Yang pertama yaitu ada kualitas pelayanan, 2 kualitas produk, 3 harga, 4 pengalaman konsumen, yang kelima kemudahan akses, yang keenam yaitu citra merek. Jadi untuk mempertahankan kepuasan konsumen, perusahaan perlu terus-menerus berinovasi agar mendapatkan umpan balik dari pelanggan dan menyesuaikan strategi dengan tren pasar. Selanjutnya adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Prioritas utama bagi perusahaan adalah mencapai kepuasan pelanggan, terutama dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dengan pertumbuhan persaingan yang tak henti-hentinya. Bisnis yang ada harus mengembangkan strategi yang unik untuk bersaing, bertahan, atau bahkan tumbuh dalam menghadapi persaingan yang semakin sehat. Untuk mencapai hal ini, ada beberapa strategi yang harus digunakan. Berikut adalah strategi yang dapat membantu untuk meningkatkan kebahagiaan konsumen. Yang pertama yaitu tawarkan barang berkualitas tinggi. Maksudnya adalah memastikan produk atau layanan yang ditawarkan memiliki kualitas yang baik. Ini merupakan langkah pertama untuk memenuhi harapan konsumen. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan yang sopan. Maksudnya adalah kita harus memperlakukan konsumen dengan sopan. Maksudnya adalah memberikan pelayanan yang ramah dan sopan kepada konsumen dapat meningkatkan pengalaman mereka. Yang ketiga yaitu mendahulukan kebutuhan pelanggan. Meningkatkan dan memahami kebutuhan konsumen adalah kunci untuk memberikan solusi yang sesuai. Yang keempat yaitu memodifikasi harga produk. Maksudnya adalah berbagai strategi harga dapat digunakan untuk memberikan nilai tambah kepada konsumen seperti diskon, penawaran khusus, dan program loyalitas. Yang kelima yaitu memberikan garansi. Penawaran garansi atau jaminan kepuasan pelanggan dapat menumbuhkan rasa percaya diri konsumen. Dalam dunia bisnis, tantangan terbesar di era global skala adalah membangun serta mempertahankan konsumen yang puas. Hal ini agar konsumen tidak melirik ataupun berpindah ke produk yang lain dan dapat mengarahkan konsumen untuk melakukan pembelian ulang dan bahkan merekomendasikan produk ini ke sekitarnya. Jaga kualitas produk dan layanan tetap tinggi dalam menjaga jangka panjang. Hal yang mudah, barang dan jasa yang diterima konsumen akan dibandingkan dengan barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan pesaing. Oleh karena itu, suatu bisnis harus menciptakan inovasi dalam produk atau jasa sebagai syarat untuk memenuhi harapan konsumen
dan memberikan pengalaman yang lebih baik daripada pesaingnya. Peran penting dalam pertumbuhan usaha dan seiring kemajuan teknologi, pemilik usaha memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan usaha mereka. Keuntungan besar dari digitalisasi karena akan memungkinkan mereka untuk berkembang di pasar yang semakin kompetitif, yang meningkatkan loyalitas konsumen dan mengembangkan citra merek yang lebih kuat. Berikut ini adalah beberapa tantangan utama yang harus dihadapi pemilik bisnis di era digitalisasi sekarang. Yang pertama, tantangan SDM. Yang kedua, tantangan infrastruktur dan sistem informasi. Yang ketiga, tantangan sosial dan perilaku. Dan yang terakhir, persaingan yang ketat. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Bye-bye.